Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi perdagangan internasional. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Atifah Putri Davina, absen 6, Kayla Hairunisa, absen 23, Raisya Nabila, absen 34, dan Reka Andina Ramhanisa, absen 36. Pertama, apa itu perdagangan internasional? Sebenarnya apa sih perdagangan internasional itu? Singkatnya, perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Ada dua istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir. Yang kedua adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengimpor barang tersebut disebut importir. Yang kedua, teori perdagangan internasional. Ada dua teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Berikut merupakan contoh tabel teori keunggulan mutlak. Ada dua negara di sini, yaitu negara Indonesia dan negara Jepang. Negara Indonesia menghasilkan 80 ton beras per hari dan 80 unit motor per hari. Dasar tukar dalam negerinya, 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor. 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras. Negara kedua yaitu negara Jepang, menghasilkan 40 ton beras per hari dan 160 unit motor per hari. Dasar tukar dalam negerinya, 1 ton beras mengorbankan 4 unit motor. 1 unit motor mengorbankan 1/4 ton beras. Kesimpulannya, Indonesia unggul dalam produksi beras daripada Jepang. Yang kedua, Jepang unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Teori selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo merupakan murid dari Adam Smith melengkapi teori gurunya atau teori keunggulan mutlak dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Menurutnya, dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua unggulan dibanding dengan negara yang lain. Berikut merupakan contoh tabel teori keunggulan komparatif. Ada dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Jepang. Negara Indonesia menghasilkan 80 unit TV per hari dan 80 unit motor per hari. Dasar tukar dalam negerinya, satu TV mengorbankan satu motor, dan satu motor mengorbankan satu TV. Selanjutnya negara Jepang, yaitu menghasilkan 120 unit TV per hari dan 160 unit motor per hari. Dasar tukar dalam negerinya, satu TV mengorbankan sepertiga motor, dan satu motor mengorbankan 0,75 TV. Kesimpulannya, Jepang unggul pada kedua jenis produksi dari Indonesia. Keunggulan tertinggi pada produksi motor, yaitu 160 unit. Yang kedua, Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam dua jenis produksi. Kelemahan terkecil terdapat pada produksi TV, yaitu 80 unit. Selanjutnya, ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari perdagangan internasional. Faktor pendorong dari perdagangan internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam di antara dua negara yang terkait. Yang kedua, selera konsumen yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan teknologi antar negara. Dan yang terakhir, keempat adalah untuk penghematan biaya produksi atau efisiensi. Selanjutnya ada faktor penghambat.
yaitu pertamanya karena tidak amannya suatu negara untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, yang kedua karena tidak stabilnya kurs mata uang asing, dan yang ketiga karena masalah kebijakan ekonomi internasional yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapatkan mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, dan juga mata uang lainnya. Mata uang asing ini disebut sebagai devisa yang nantinya dapat digunakan untuk mengimpor barang, modal, dan juga konsumsi. Selanjutnya ada untuk memperoleh kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, itu memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Karena untuk menghasilkan suatu barang impor ataupun ekspor itu dibutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga ada untuk menstabilkan harga-harga. Jika harga atau jenis barang dalam negeri itu mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi kebutuhan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor ini, harga jenis barang itu akan stabil dan juga permintaannya juga dapat terpenuhi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas konsumsi. Penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dihasilkan di dalam negeri atau mungkin mutunya belum sebaik di luar negeri. Dan juga dapat memacu industri yang ada di dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, untuk mempercepat alih teknologi. Untuk dibutuhkan pengetahuan keterampilan tertentu untuk menggunakan barang impor. Oleh karena itu, penjual perlu mengadakan pelatihan dalam penggunaan yang dapat mempercepat alih teknologi, yang dapat memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua adalah impor. Impor adalah kegiatan memberi barang dari luar negeri. Tiga adalah barter, merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu dengan barang lainnya. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan juga setelah disepakati. Keempat ada konsinyasi atau consignment. Transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional terlebih dahulu untuk menunggu adanya pembeli. Penjualan dapat dilakukan melalui pasar bebas ataupun bursa dagang dengan cara dilelang. Selanjutnya yang kelima itu ada package deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke luar negeri ataupun diimpor ke negara tertentu. Nah, selanjutnya nomor 6, cara pembayaran internasional. Cara pembayaran internasional, pembayaran tunai atau cash payment biasanya dilakukan jika eksportir belum benar-benar yakin atas kondisi importir dengan baik. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 1. Uang tunai, 2. Cek, 3. Telegraphic transfer atau CC, 4. Banker side draft atau wesel bank atas unjuk. Letters of credit atau LC adalah surat yang dikeluarkan bank atas permintaan importir di mana bank telah menyetujuinya dan membayar wesel yang ditarik eksportir atas importir. Jenis-jenis LC adalah 1. LC biasa, 2. Merchant LC, 3. Red Clause LC, 4. Industrial LC, 5. Unlicensed LC.
Cara pembayaran internasional. Kompensasi pribadi atau private compensation adalah pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam sebuah negara di mana penduduk tersebut tinggal. Cara seperti ini tidak lagi banyak digunakan karena sulitnya mencari mitra yang memungkinkan dilakukan kompensasi pribadi. Rekening terbuka atau open account adalah cara pembayaran di mana eksportir telah mengirimkan barang kepada importir tanpa disertai surat tagihan dan dokumen-dokumen. Pembayaran dilaksanakan setelah beberapa waktu atau tergantung pada kesepakatan. Pada kasus ini, biasanya eksportir sudah mengenal importir dengan baik. Selanjutnya adalah surat wesel dagang atau commercial bill of exchange alias commercial draft adalah surat perintah pembayaran yang dibuat oleh eksportir atas importir, berisi sejumlah harga barang yang harus dibayar beserta ongkos kirimnya pada saat tertentu kepada pihak tertentu yang ditunjuk. 7. Alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk membayar dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional, contohnya dolar atau Amerika, yen atau Jepang, euro atau Eropa, pound sterling atau Inggris, franc atau Swiss, dan Deutschmark atau Jerman. Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Meskipun tercatat sebagai mata uang asing, tidak semua mata uang asing dapat disebut sebagai devisa. Yang dapat dikatakan sebagai devisa adalah mata uang yang telah tercatat secara resmi di bank sentral seperti beberapa mata uang yang telah disebutkan di atas. Nah, selanjutnya adalah alat pembayaran internasional. Valuta asing atau devisa dapat diperoleh dengan dua sumber, yaitu devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya ekspor barang, penyelenggara jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah atau grenda, dan bantuan luar negeri, dan kiriman uang dari luar negeri. Selanjutnya, devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya pinjaman dari luar negeri, penerimaan bunga dan dividen dari luar negeri, penerimaan emas dari luar negeri, dan penanaman modal asing atau PMA. Kurs valuta asing. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Macam-macam kurs. Yang pertama adalah kurs jual. Harga saat bank menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing atau falas dengan cara dibagi. Nah, yang kedua, kurs beli. Harga saat bank membeli falas digunakan pada saat menukar dari mata uang asing atau falas menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Nah, selanjutnya nomor 8, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Nah, yang selanjutnya, pertama, kebijakan perdagangan bebas, di mana pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor dengan tidak
dihalangi oleh berbagai peraturan pemerintah. Kebebasan perdagangan seperti ini akan menimbulkan persaingan antar negara, sehingga tiap-tiap negara berusaha meningkatkan efisiensi produk agar mampu memenangkan persaingan. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan perdagangan proteksi. Proteksi merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industry dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Diharapkan dengan adanya politik proteksi, tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dapat terwujud. Selanjutnya ada bentuk kebijakan perdagangan proteksi dalam ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga ekspor yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya ada premi. Premi adalah pemberian bonus atau hadiah kepada eksportir agar semakin produktif. Selanjutnya ada dumping. Dumping adalah mengekspor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Tujuannya untuk memenangkan pasar persaingan di pasar luar negeri. Selanjutnya ada perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah perjanjian yang dilakukan antar dua negara atau lebih untuk mengurangi penghambat ekspor dan impor antar negara. Yang terakhir dalam ekspor adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Tujuannya untuk menjaga stok dalam negeri dan menjaga adanya ekspor pada barang-barang yang langka. Yang selanjutnya ada bentuk kebijakan perdagangan proteksi pada impor. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor. Tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri agar tetap bisa bersaing. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi dapat berupa bantuan biaya produksi, pengurangan pajak, dan bantuan fasilitas. Tujuannya agar produk dalam negeri memiliki daya saing dari barang impor. Yang ketiga ada tarif. Tarif adalah pengenaan pajak impor pada komoditas tertentu dengan harapan barang impor jadi lebih mahal dan produk dalam negeri dapat berkembang. Yang terakhir, impor. Larangan impor adalah larangan untuk mengimpor beberapa komoditas yang dianggap berbahaya. Alasannya bisa karena kesehatan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kesembilan, ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis yang dipergunakan untuk membukukan semua transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam waktu 1 tahun. Susunan neraca pembayaran. 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah neraca yang khusus mencatat mengenai ekspor dan impor barang dagangan atau komoditas, serta selisih antara nilai ekspor dan impor barang. Neraca perdagangan Indonesia umumnya mengalami surplus, yang berarti nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Dalam neraca perdagangan akan mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu A. Neraca perdagangan aktif atau surplus, menunjukkan nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor, sehingga kurs valuta asing mengalami penurunan atau mata uang dalam negeri mengalami apresiasi. B. Neraca perdagangan aktif, neraca perdagangan pasif atau defisit, menunjukkan nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor, sehingga kurs valuta asing mengalami kenaikan atau mata uang dalam negeri mengalami depresiasi. Yang kedua ada neraca jasa. Neraca jasa adalah neraca yang menunjukkan jasa-jasa yang diselenggarakan suatu negara untuk negara lain, serta yang diterimanya dari luar negeri. Yang termasuk kategori jasa adalah perbankan, pariwisata, asuransi, pengangkutan, dan lain-lain. Yang ketiga ada neraca hasil-hasil modal. Neraca ini adalah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga kerja asing, serta hadiah-hadiah atau grants. Bagian 1 sampai dengan 3 ini secara bersama-sama disebut current account atau neraca transaksi berjalan, di mana setiap waktu, setiap saat selalu ada transaksi, tidak pernah berhenti. 4. Neraca lalu lintas modal.
Neraca lalu lintas modal adalah neraca yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan setiap kredit yang diterima dari luar negeri atau diberikan ke luar negeri, jual beli efek dan PMA. Bagian 4 ini disebut capital account. Bagian 1 sampai dengan 4 disebut neraca keseluruhan. Yang kelima, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah neraca yang memperlihatkan perkembangan cadangan devisa suatu negara. Transaksi-transaksi internasional dibedakan menjadi 2, yaitu A. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, menunjukkan mengalirnya uang dari dalam negeri ke luar negeri. B. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri, menunjukkan mengalirnya uang dari luar negeri ke dalam negeri. Dari neraca pembayaran ada 2 kemungkinan. Yang pertama, surplus atau aktif adalah jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pembayaran. Yang kedua, defisit atau pasif adalah jumlah penerimaan lebih kecil dari jumlah pembayaran. Berikut ada tabel neraca pembayaran. Dari tabel tersebut dapat kita analisis neraca pembayarannya. Yang pertama, pada tahun 2016 dan 2017, neraca pembayaran bernilai positif sebesar 12,1 dan 11,6 miliar dolar. Dapat bisa kita katakan itu surplus. Yang kedua, pada tahun 2016 dan 2017, neraca berjalan defisit. Nilainya minus 17,0 dan minus 17,3 miliar dolar. Yang terakhir, pada tahun 2016 dan 2017, neraca modal surplus. Terdapat nilai 29,3 dan 29,2 miliar dolar pada baris transaksi modal dan finansial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.